Hai teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri. Dan hari ini sambil nunggu waktu makan malam. Saya mau makan malam biasanya sekitar jam 7. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin juga membahas tentang makan malam yang teratur ya. Karena kalau kita lihat, hai Laurencia, apa kabar? Sehat ya? Mudah-mudahan teman-teman yang bergabung saat ini semuanya sehat. Jadi saya baru pulang praktek tadi sekitaran jam 5 lewat 30. Kemudian mengerjakan tugas. Kebetulan ada yang saya harus lakukan. Kemudian mau menunggu makan nih. Jadi biasanya saya makan itu di sekitaran jam 7 malam ya. Jam 7 paling akhir tuh jam setengah 8 malam. Nah, mengapa saya memberikan sedikit gambaran tentang jadwal makan? Karena jadwal makan ini sangat penting, apalagi buat teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan disertai masalah lambung. Jadi, sebaiknya teman-teman itu punya jadwal makan yang teratur. Nah, jadwal makan yang teratur ini sebaiknya memang 3 kali ya. Kalau memang teman-teman itu tidak melakukan intermittent fasting, itu biasanya 3 kali. Biasanya tuh pagi hari ya. Biasanya sarapan pagi saya tuh telur ya, protein, kemudian sedikit karbohidrat dari kue atau roti gandum ya. Tapi nggak banyak-banyak karena saya juga minum kopi dengan gula aren. Nah, ini juga biasanya sarapan sehari-hari. Lalu biasanya setelah sarapan ya, sebelumnya saya tuh sudah berolahraga dulu ya, sudah berolahraga. Nah, memang setelah berolahraga, sarapan, kemudian saya praktek, itu saya baru makan lagi jam 1 siang. Jadi bukan jam 12 siang, tapi saya makan jam 1 siang dan tidak terlambat biasanya. Makan siang ini full ya, ada nasi, ada lauk, ada sayur biasanya. Dan pada saat di pagi siang tadi saya makan pempek aja, jadi nggak ada sayurnya nih ya. Hari ini agak kurang nih sayurnya, jadi saya nanti mungkin malam lebih banyak makan sayurnya. Nah, kalau malam saya tidak makan terlalu banyak ya, jadi hanya makan sayur dan protein, sumbernya dari ikan atau ayam atau daging ya, biasanya sih ikan, salmon seperti itu. Dan biasanya kalau saya berkaitan dengan makan seperti itu, saya di antara waktu itu tidak makan ya. Jadi misalnya tadi pagi sampai sore itu tidak sampai siang ya, jam 1 itu nggak makan apa-apa ya. Cuma minum air putih doang. Kemudian dari sore sampai siang dari siang sampai malam tuh hanya sedikit makan itu ya. Biasanya kalau saya tuh ada kopi ya, kopi dengan gula aren itu saya berikan di jam-jam seperti itu. Ya, jadi banyak berkaitan dengan makan ini penting ya, karena seringkali banyak terjadi problem-problem yang berkaitan dengan masalah makanan ini menjadi salah satu pemicu orang itu mengalami gangguan kecemasan. Jadi banyak teman-teman kalau kita lihat, hey malam Bu Tika, ya kalau kita lihat orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan itu seringkali gejala lambungnya itu nggak enak. Ya, Joshua selamat malam, salam sehat jiwa, thank you. Yang lain selamat malam ya semuanya. Jadi banyak juga tuh orang yang gangguan kecemasan dikaitkan dengan kondisi dia itu tidak makan yang tepat gitu. Jadi kalau kita melihat problem makan ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang harusnya disampingkan gitu ya. Anda harus makan yang benar gitu. Kalau bisa teratur ya. Jadi istilah dispepsia fungsional yang seringkali teman-teman suka salah artikan sebagai GERD karena asam lambung yang banyak gitu ya. Terus teman-teman pikir, asam lambungnya tinggi jadinya GERD gitu ya. Itu sebenarnya banyak kan dikaitkan dengan pola makan yang nggak teratur gitu. Jadi seringkali demikian sih menurut saya yang paling utama berkaitan dengan bagaimana sistem di otak kita itu mengatur ya hipotalamus kita, kemudian mengatur keluarnya asam lambung dan segala macam. Nah, beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan itu teman-teman sudah pernah pahami. Nah, kalau makanannya apa yang paling penting? Sebenarnya protein, karbohidrat, lemak, semuanya boleh.
Ya lemak bagus tuh misalnya dari apa? Dari alpukat. Ya itu lemak bagus tuh. Kemudian kalau minyak zaitun ya saya suka juga minum minyak zaitun untuk memperlancar buang air besar ya. Biasanya itu di beberapa kasus sebenarnya banyak orang minum minyak zaitun tuh sebagai pencahar gitu ya, supaya membersihkan usus besarnya. Nah, ini penting juga sih buat teman-teman ya. Wah, ada suara anak saya tuh. Terus kalau misalnya minuman dan makanan yang boleh nggak boleh untuk pasien yang mengalami gangguan lambung dan GERD itu sebenarnya paling utama ya udah pada tahu lah. Biasanya makanan-makanan yang terlalu pedas gitu, terus kopi gitu ya, itu juga tidak disarankan. Jadi kalau saya lihat banyak orang-orang yang suka merasa gimana sih makan yang benar gitu. Yang penting sih sebenarnya kopi ya, itu kopi teh sebenarnya karena kafeinnya, karena biasanya meningkatkan asam lambung. Kemudian sambal atau cabai-cabean itu biasanya tuh tidak disarankan ya. Cabai bukan cabai-cabean. Jadi itu nggak boleh ya, kalau katanya di awal. Lada juga tuh nggak bisa. Cuma kalau nantinya udah dispepsia fungsional udah membaik, sebenarnya boleh aja gitu. Jadi problem yang berkaitan dengan gangguan itu seringkali berkaitan dengan makanannya juga. Terus lemak sebenarnya nggak boleh terlalu banyak, karena lemak itu apalagi yang biasanya lemaknya tuh yang tak jenuh ganda gitu ya. Lemak jenuh itu biasanya tidak disarankan. Jadi makanlah yang baik ya, karena makanan yang baik itu akan bermanfaat sekali untuk teman-teman supaya lebih stabil lagi. Oke, thank you semuanya. Mudah-mudahan sedikit sharing terkait dengan makanan ini bermanfaat. Minum fresh milk sebenarnya boleh-boleh aja ya, kecuali ada masalah yang berkaitan dengan laktosa intolerance ya, itu nggak boleh. Tapi kalau nggak masalah ya makanan ini. Cuma memang kalau yang sering kembung ya, sering kali ada problem, itu ada beberapa orang sering kali bisa mendapatkan pengobatan, tapi juga sering kali harusnya juga makan dengan dengan yang teratur lah intinya ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi. Saya sebenarnya nggak bisa memberikan kalau saya tuh nggak bisa menjadwalkan, kadang-kadang sibuk gitu ya. Jadi kalau kebetulan ini lagi nunggu mau makan aja nih. Oh, sudah jam 7:05. Oke, thank you ya teman-teman yang sedang join ini. Silakan nonton YouTube channel saya terbaru, video saya terbaru ada di link IG story saya ya, teman-teman bisa nonton. Itu terkait dengan amigdala dan bagaimana membuat amigdala itu menjadi lebih tenang. Apa yang saya share kali ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Nanti mudah-mudahan saya akan bisa membantu teman-teman lebih sering lagi. Ya, thank you ya. Bye-bye.